Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di cerita horor story. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Pak Lutfi melangkah perlahan, tangannya mantap menyorongkot senter ke arah-arah anak yang tengah asik bermain itu. "Permisi," ujar Pak Lutfi dari jarak 3-4 meter. "Kula nuwun." Mereka terus bermain, tak mempedulikan sapaan Pak Lutfi. "Assalamualaikum." Seketika anak-anak itu menoleh ke arah Pak Lutfi dan trio sambil mendesis keras. Kesemuanya tak memiliki wajah, dan tiba-tiba saja mereka lenyap seperti menyublin di udara. "Bagaimana, Pak?" Trio memandangi jam Swiss Army di pergelangannya. Sudah hampir 2 jam mereka berada di luar mencari keberadaan Bagus. Terlebih setelah mengalami kejadian aneh itu, trio merasa sedikit tidak nyaman berada di sini. Memang dia tentara, tapi urusan yang seperti ini dia tetaplah manusia. Pak Lutfi terlihat sedikit menggigil. Ujung jemarinya sudah terlihat keriput karena basah. Namun laki-laki itu seakan tak ingin menyerah. "Saya harus mencarinya sampai ketemu. Sayalah yang memintanya ikut bergabung di tim ini. Dia adalah tanggung jawab saya." Trio berdiri menghela nafas. Komandannya memang berkemauan keras. "Memangnya Pak Lutfi?" Trio sedikit ragu bertanya, tidak merasa gimana gitu dengan kejadian tadi. Pak Lutfi memandangi trio. "Kamu?" "Ya kalau saya jujur ya agak keder, Pak." "Sama," Pak Lutfi tertawa. Ia membetulkan jaket bombernya seraya berdiri untuk melanjutkan pencarian. Justru karena kejadian seperti tadi, bayangkan bagaimana Bagus yang saat ini entah ada di mana. Kita harus menemukannya. Dalam hati trio membenarkan ucapan Pak Lutfi. Hanya ada mereka berdua saat ini yang bisa menolong Bagus. "Tapi kita harus mencari kemana?" Trio mendengus kelelahan. "Kita coba cari di bawah dekat desa," ujar Pak Lutfi. Ia menyorotkan senternya ke bawah dengan sebuah ranting patah. Ia menggambar di tanah basah. "Tadi dari desa kita mengikuti jejak sepatu ini," ujarnya sambil membentuk coret-coretan simpel. "Lalu sedikit naik ke kebun kopi ini." Trio memperhatikan arahan Pak Lutfi dengan serius. "Berarti kita bisa cari di arah ini yang belum kita telusuri." Pak Lutfi melingkari arah yang berlawanan dari posisi mereka saat ini. "Bisa saja Bagus di sini." "Oke," trio mengangguk paham. "Jika di area ini ia masih tidak ditemukan, kita balik kanan. Kita bisa lanjut cari ia besok pagi." Pak Lutfi dan Rio duduk bersandar di bawah pohon. Keduanya benar-benar kehabisan tenaga. Setelah menuruni medan miring dan kebun kopi, kini mereka berada di area seberang. Trio terbatuk-batuk karena dingin dan stamina yang hampir drop. Terlebih Pak Lutfi, pandangannya mulai berkunang-kunang. Faktor usia memang sangat berpengaruh. Pak Lutfi meluruskan kedua kakinya. Berjalan berjam-jam dengan medan seperti ini membuat otot kakinya tertarik. Ia meringis menahan nyeri. "Kram, Pak." Trio dengan tanggap langsung melakukan tolong pertama. "Pinter." Pak Lutfi mencandai trio. "Besok kalau sudah kembali ke markas, kamu saya nikahkan naikkan perangkat."
Trio hanya terkekeh. Pak Lutfi menyandarkan badannya agak ke belakang dan tanpa sengaja tangannya menyentuh genangan. Namun ada yang terasa berbeda dari genangan itu. Pak Lutfi segera menarik tangannya. Ia memandangi tangannya yang basah kemerahan. Dengan sedikit ragu, Pak Lutfi mengendusnya. "Kenapa, Pak? Darah?" Ia merosotkan senternya ke arah genangan itu, diikuti jejak aliran air yang berwarna kemerahan. "Asalnya dari atas. Ayo." Pak Lutfi setengah berlari mendaki kebun. Sebisa ia menahan nyeri dan yang masih terasa. Kedua bergegas menuju bagian atas lereng itu. Mereka tiba di sebuah landaian. Pak Lutfi terus menyorot aliran berwarna merah itu. Mereka berjalan beberapa jauh menyusuri rerimbunan pepohonan. Lalu sorot Pak Senter Lutfi berhenti. Pak Lutfi dan Rio membelalakan mata dengan apa yang ada di depannya. Tumpukan mayat manusia, lebih tepatnya tumpukan potongan mayat manusia. Di hadapan mereka terongok begitu saja tumpukan besar mayat. Tak ada yang utuh. Semuanya sudah tercerai-berai, potongan kaki di sana, tangan di sini, laki-laki, perempuan, anak-anak. Darah kental membanjiri tanah, bercampur dengan air hujan. Pak Lutfi mendekat memeriksa sebagian. "Kenapa ada mutilasi sebanyak ini?" Trio berbisik sambil sedikit menutup hidung. Bau darah yang sangat menyengat di sini. "Bukan mutilasi." Pak Lutfi mengamati potongan-potongan tubuh itu. Ia meraba di bagian tepinya, kasar. Ini lebih seperti cabikan cakar atau taring. Macan. Trio menyisir pandangan ke sekeliling. Jangan bodoh. Pak Lutfi ikut memandangi di sekitar. Macan tidak membunuh sebanyak ini. Puluhan manusia yang jadi korban. Lalu apa? Apapun itu, Pak Lutfi berdiri dan menatap Trio. "Di sini sangat berbahaya. Kita harus kembali dan segera pergi." Trio mengangguk setuju. "Omong-omong, dari siang kita tidak melihat ada warga desa sama sekali." Sejenak Pak Lutfi bergumam, "Mungkinkah ini?" Trio menyerotkan senter ke sebuah potongan kepala yang terletak agak jauh dari tumpukan itu. Ia menatap wajah yang terpejam. Trio masih bisa mengenali dari foto kecil di meja rumah kayu yang mereka pakai. "Itu kepala rekan dagang Pak Slamet." "Kemungkinan besar iya." Lawang Kerajaan, pukul 24:15. 4 orang di dalam rumah kayu nampak terdiam, tak banyak bicara. Mereka sangat lelah setelah apa yang terjadi tadi. Benar-benar sebuah pengalaman yang mengerikan. Awalnya hanya di pintu yang digedor-gedor, lalu seluruh tembok rumah. Gedoran itu terlihat dari seluruh penjuru. Tembok kayu yang sampai bergetar, terhentak seakan mau patah. Suara gedoran sangat memekakkan telinga. "Kulon nuwun." Sudah hampir 2 jam berlalu, namun suara sapaan Paro itu benar-benar masih terngiang di telinga mereka. "Kita pergi saja yuk dari sini," Putri mengusulkan. Ajeng tertidur beras di tikar di tengah, di pangkuan Putri. Ronggo dan Pak Slamet duduk di berhadapan. "Pergi malam buta begini." Ronggo mendengar ragu, namun dalam hati ia pun tak ingin berada di sini lagi. "Pak Slamet?" "Saya nurut saja." Pak Slamet mencoba menenangkan diri. Hujan di luar sudah tak sederas tadi sore. Mungkin sungainya sudah surut. Kita bisa lewati jalan alternatif. Tapi Pak Slamet bilang jalannya lewat hutan. "Yang penting enggak sini, Putri." "Lalu bagaimana dengan Pak Lutfi, Bagus dan Trio?" Ronggo kembali bertanya. "Apa kita akan meninggalkan mereka di sini?" "Enggak." Putri langsung menyela. "Kita akan cari mereka. Kita enggak boleh ninggalin tempat ini
tanpa mereka. Tapi sudah berjam-jam lalu mereka keluar. Ya, kita cari mereka. Putri berkeras. Siapa yang akan cari? Ronggo membalik pertanyaan Putri. Sejenak hening menyergap. Rasanya tak ada yang berani keluar setelah mengalami kejadian tadi, sebab makhluk apapun itu ada di luar sana. Kalau kamu gak berani cari, aku aja yang cari, ujar Putri dengan suara gemetar. Ronggo memandang Pak Slamet seakan mencari orang yang dengan pendapat yang sama dengannya. Pak Slamet justru memandangi Putri, ada kesungguhan di mimik wajahnya. Biar temani saya, Mbak. Pak Slamet menawarkan diri. Saya tahu banget daerah sini, kita cari di sekitar saja, tak usah terlalu jauh. Kalau begitu, aku juga. Kamu di sini aja jagain Ajeng. Putri melepas selimut dan menggulungnya membentuk bantalan. Ia menggeser Ajeng dari pangkuannya. Lebih baik begitu. Kalau saya dan Mas Ronggo yang keluar, tinggal Mbak Putri sama Mbak Ajeng di sini, perempuan semua, tambah Pak Slamet. Oke, ujar Ronggo singkat sambil memandangi Ajeng yang terlelap. Putri dan Pak Slamet mengenakan mantel yang tergantung di dekat pintu. Putri mengintip dari celah kayu, memastikan bahwa keadaan di luar baik-baik saja. Setelah yakin semua aman, ia melepas palang kayu dan mengunci pintu tersebut. Putri terdiam beberapa saat. Ia memejamkan mata, mengambil nafas panjang, lalu mendorong pintunya terbuka. Ayo, Pak. Putri menyalakan senternya. Angin semilir berhembus, meniup tetesan air hujan menerpa wajah Putri. Awan mendung tak lagi terlalu menutupi bulan, sehingga samar-samar mereka masih bisa melihat dalam kegelapan. Jantung Putri berdebar kencang. Ia menyorotkan senternya ke seliling, walaupun dalam hati ketakutan menyergapnya. Ada sesuatu yang membuatnya nekat untuk berada di luar sini. Pak Slamet berjalan santai menyusuri jalanan basah. Ia nampak sangat hafal dengan wilayah ini, seakan tahu harus kemana. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang beranjak membelah kebun kopi. Jalan itu terus menanjak sampai kebun habis dan masih terus menerus membelah hutan alami lereng itu. Pepohonan besar dan semak-semak rimbun mengelilingi mereka berdua. Ini kemana, Pak? Putri nampak penasaran. Kita coba cari ke sini dulu, jawab Pak Slamet singkat. Mereka tiba di sebuah pohon besar, batangnya saja selebar beberapa meter. Dahannya membentang luas, seakan menaungi seluruh tempat itu. Kulit pohonnya dipenuhi lumut dan sulur tanaman benalu, menandakan betapa tua usia pohon tersebut. Akarnya yang besar malang melintang, membentuk lekukan-lekukan di tanah. Di dekatnya terdapat sebuah sumber air yang telah diberi batu-batu di sekelilingnya. Pak Slamet mendekati tempat itu dengan Putri mengikuti di belakang. Tampak sebuah tampah anyaman bambu di situ, dengan taburan bunga yang basah oleh hujan. Piring-piring kecil yang terbuat dari daun pisang berisi ketan, telur, dan ayam. Itu sesajen. Putri bergidik. Jika ada sesajen di sini, berarti tempat ini digunakan untuk ritual tertentu, yang berarti di tempat ini ada sesuatu. Warga desa, jawab Pak Slamet. Ia menyoroti area di sekitar sumber. Biasanya mereka melakukan ritual syukuran di sini agar panen mereka bagus. Putri menelan ludah. Ia merasa sangat tidak nyaman berada di tempat itu. Ayo pergi, Pak. Mereka nggak ada di sini. Pak Slamet mengangguk. Kita harus cari kemana lagi? Putri terengah. Ia sangat tidak terbiasa jalan menyusuri medan lereng seperti ini. Kita sudah cari ke sumber dan di area kebun ini. Pak Slamet juga terengah.
pria itu mulai merasa kedinginan di bawah hujan. Lebih baik kita kembali ke desa saja. Tapi Pak, begini Mbak. Pak Slamet terus berjalan memandu Putri. Ia menuruni jalanan basah dan licin dengan berpegangan pada batang pohon. Barangkali saat ini mereka sudah kembali. Dan semakin lama kita di luar sini, Pak Slamet tak melanjutkan kalimatnya. Ia tertegun beberapa saat. Kenapa Pak? Putri mendekat. Bau melati. Ya Tuhan. Seketika itu seluruh tubuh Putri seperti tersengat listrik. Sekujur tubuhnya merinding. Bagaimana ini Pak? Kita lanjut jalan saja, jawab Pak Slamet setengah berbisik. Namun pandangannya mengarah ke sana kemari, penuh waspada. Desa sudah dekat di bawah. Dengan sedikit tergesa keduanya menurun lereng. Putri berdoa sebisanya dalam hati. Rasa panik menyergap dirinya. Ia terus berjalan mengikuti langkah Pak Lutfi yang bergerak cepat. Lalu samar-samar Putri mendengar sesuatu. Put, sebuah suara lembut yang memanggil dirinya. Putri menahan Pak Slamet. Ia memejamkan matanya. Rasanya ia ingin menangis saja. Apalagi ada suara terlihat yang memanggil namanya di tengah hutan gelap. Putri. Pak Slamet. Putri menggigit bibirnya. Dan terdengar suara daunan yang seperti terseret dari arah samping di dekat mereka. Pak Slamet menyorot ke arah sebuah pohon dengan semak belukar yang hebat. Suara itu semakin dekat. Lalu dari mana? Balik rimbunan dedaunan muncul sesosok perempuan. Pak Slamet dan Putri seketika memucat melihat sosok itu. Pukul 24:27. Ronggo mendorong ranting ke dalam tungku, memastikan api di dalamnya tetap membara. Ia meracik sendiri kopi yang tersedia di meja dekat tungku. Sudah hampir 1 jam lebih Putri dan Pak Slamet keluar. Belum ada tanda-tanda mereka akan kembali. Pertama Bagus, lalu Pak Lutfi sama trio. Sekarang Putri sama Pak Slamet. Ronggo menggerutu sambil menengguk cairan hitam dalam gelasnya. Tinggal aku sama Ajeng berdua di sini. Tinggal aku dan Ajeng berdua. Ronggo menoleh ke ruang utama. Ditatapnya lekat sosok Ajeng yang tengah tertidur di atas tikar. Gadis itu nampak pulas sedari tadi. Ajeng bergumam dalam tidurnya. Ronggo berjalan mendekat dengan lembut. Disibaknya rambut yang menempel di dahi Ajeng. Dari dekat ini wajah tertidur Ajeng terlihat cantik sekali, begitu polos, begitu menggoda. Ronggo menelan ludah. Ajeng, panggilnya lirih. Ia memastikan bahwa Ajeng benar-benar tertidur. Ajeng, tak ada reaksi. Perlahan Ronggo menyingkap selimut Ajeng. Ia berhenti sejenak, memastikan gadis itu tak terbangun. Lalu Ronggo membuka sedikit kerah baju Ajeng. Laki-laki itu menelan ludah, matanya fokus menelusuri lekuk lembut tekuk Ajeng yang dipenuhi bulu-bulu tipis. Bahunya yang mungil dengan tali berwarna pastel nampak sangat menggiurkan, membuatnya tak tahan untuk mendekati wajahnya ke leher gadis itu. Dihirupnya dalam-dalam, aroma tubuh Ajeng terasa wangi sekali, seakan memenuhi rongga kepalanya, memabukkan. Beberapa lamanya Ronggo menikmati kelakuan bejatnya. Sekilas ia melirik ke arah wajah Ajeng yang terlihat telah membuka matanya. Ronggo tercengang beberapa langkah ke belakang karena kaget. Ajeng beranjak dari tidur. Ia membetulkan kerah bajunya. Maaf Jeng, aku. Ronggo tergagap. Ia tak bisa menemukan alasan apapun untuk Ajeng. Wajahnya merah padam, telah tertangkap basah, melakukan hal yang memalukan.
Ajeng duduk bersila, memandang tajam ke arah lelaki itu. Ada ketegangan yang sangat di antara mereka. Ronggo merasa tatapan Ajeng sebagai hakim yang siap mengeksekusi terdakwa. Mas Ronggo, kenapa begitu sama aku? Ronggo hanya menggelengkan kepala. Aku gak ada maksud begitu. Aku cuma... Mas Ronggo, ada rasa sama aku. Ronggo membeku, balik memandangi wajah gadis itu. Padahal selama ini memang ia menyembunyikan perasaan itu dari Ajeng. Apakah ia menyadarinya? Mulai kapan? Ronggo menunduk gugup. Ia melirik ke arah Ajeng. Mulai kamu SMA. Udah lama juga ya, gumbam Ajeng. Mas serius suka sama aku? Ya tentu saja. Ronggo sedikit salah tingkah. Perasaannya bongkar, orang yang disukainya sendiri sedemikian gamblang. Mas serius sama aku? Iya. Ronggo tak melanjutkan kalimatnya. Ia tertegun melihat Ajeng merangkak mendekati seperti harimau yang menghadap. Tangan Ajeng mencengkram baju Ronggo, lalu gadis itu mendekatkan wajah di samping telinganya. Mas serius sama aku? Ujar Ajeng dengan sedikit mendesah. Jantung Ronggo berdegup tak karuan. Ini di luar dugaan, tapi ia juga tak bisa melawan hasratnya bahwa sebagai lelaki ia juga menginginkan ini. Tangan Ajeng membelai leher dan bahu Ronggo, bergerak turun perlahan, membuat seluruh badan laki-laki itu berdesir hangat. Nafas Ajeng di telinga tak hayal membuatnya merinding keenakan. Ronggo seakan tak bisa bernafas saat tangan Ajeng melucuti sabuk dan celananya. Ajeng, kamu? Ajeng memandangi matanya dengan tatapan dalam. Sebuah senyum tipis tergambar di wajahnya. Nakal. Ia tak bisa berkata apa lagi. Pemuda itu hanya bisa menggigit bibirnya tegang melihat wajah cantik Ajeng perlahan turun ke arah kedua pahanya. Lalu Ajeng membuka mulutnya. Oke ya, itu tadi cerita dari semalam di Lawang Kerajaan ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke.